Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Tafsir Tarbawi semester 4 kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pendidik, kajian beberapa surah yang ada di dalam Al-Quran. Dan kelompok 4 ini beranggotakan 4 orang, salah satunya saya sendiri, Hilal Muhammad Fatur Rahman. Kemudian ada teman-teman saya yang lainnya yaitu Sri Ayuni, kemudian ada Tika, dan satunya lagi adalah Sufyan Sauri. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, kajian surah Ar-Rahman yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Allamal Quran yang telah mengajarkan Al-Quran, Khalaqal insan dia menciptakan manusia, Allamahul bayan mengajarkan pandai berbicara. Untuk asbabun nuzul Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 ini. Jadi peristiwanya itu adalah ketika orang-orang kafir menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu berbohong karena Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah menurut mereka, dan diturunkannya Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari orang lain atau mendapatkan perkataan dari orang lain sehingga disampaikan lagi kepada umat-umat Islam. Nah, dari kejadian itulah Allah menurunkan ayat ini untuk menjadi bantahan bahwa sebenarnya Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya di sini langsung saja saya membahas dengan kaitan dengan pendidikan karena ini yang sangat pentingnya. Intinya di sini adalah kaitannya dengan pendidikan, yaitu untuk menjadikan pedoman. Al-Quran ini Allah itu mengajarkan manusia Al-Quran tentang membaca dan lain sebagainya untuk memahami tadi yang dijelaskan bahwa untuk bisa berbicara, kemudian bisa juga mengajarkan Al-Quran. Itu Allah menciptakan manusia untuk salah satu tujuannya untuk seperti itu, di mana Al-Quran yang sudah diajarkan oleh Subhanahu wa Ta'ala itu adalah untuk menjadi pedoman hidup manusia. Kaitannya dengan pendidikan apa maksudnya? Maksudnya itu adalah Allah mendidik manusia untuk bisa memahami pedomannya itu, dan pedomannya itu adalah untuk tuntunan hidupnya. Begitupun ketika misalnya kita dipresentasikan di sekolah bahwa guru memberikan sebuah buku pedoman pelajaran misalnya kepada murid-muridnya, dan nanti gurunya itu mengajarkan bahwa pelajarannya itu seperti ini. Penggunaan bukunya seperti ini. Konsep bukunya seperti ini. Dan bab-subbab di dalamnya itu dijelaskan oleh gurunya. Bahkan isi dan makna yang ada di dalam buku panduan itu dijelaskan oleh gurunya kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menjadi pedoman. Dalam pembelajaran. Misalnya untuk menjadi pedoman pembelajaran fikih. Karena memang mereka sudah paham, maka ketika mereka lupa ataupun mereka mau menyantumkan referensi atau mereka mau mencari referensi, maka mereka tinggal kembali lagi kepada buku pedoman tersebut. Itu kaitannya dengan pendidikan. Jadi Allah mengajarkan manusia Al-Quran untuk menjadikan pedoman. Sama kaitannya dengan pendidikan adalah guru menjelaskan, mengajarkan buku pedoman pelajaran siswa kepada
siswa-siswanya untuk dimana mereka dapat memahami ilmu itu secara cepat dan juga menjadi pedoman dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu penjelasan yang saya jelaskan berkaitan dengan pendidikan kajian surah Quran surah Ar-Rahman 1 sampai 4. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu kajian Quran surat Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basyarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwat summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, yang artinya tidaklah mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Kemudian mufradat Quran surat Ali Imran ayat 79 yang berkaitan dengan pendidik atau pendidikan, yaitu terdapat dalam kata tu'allimunal kitab, dan kamu mempelajari kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan kamu wa tu'allimunal kitab, dan kamu mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan kamu mempelajarinya. Nah, jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa kita itu dianjurkan atau diharuskan untuk mempelajari dan mengajarkan kitab atau Al-Quran. Nah, kemudian asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 79. Dari Ishaq al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Abbas, dia berkata, Abu Rafi al-Qurzi berkata, ketika para pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani dan Nazrah berkumpul di tempat Rasulullah dan beliau mengajak mereka untuk masuk Islam, mereka berkata, apakah engkau ingin agar kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa? Maka Rasulullah menjawab, Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari hal itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya pada peristiwa itu, tidak mungkin bagi seseorang yang diberikan hikmah dan diberikan Alkitab, diberikan ilmu, hingga Allah berfirman setelah kamu menjadi muslim. Quran surat Ali Imran ayat 79 sampai 80. Nah, jadi asbabun nuzul ini meriwayatkan atau menceritakan tentang ada sekumpulan orang Nasrani, orang Yahudi yang berada di tempat Rasulullah, kemudian mereka itu diajak masuk Islam. Kemudian mereka bertanya, apakah kamu ingin kami menyembahmu seperti orang-orang terdahulu menyembah Isa? Kemudian Rasulullah menjawab, na'udzubillahi min dalik, itu bukan hal yang kami inginkan dan kami berlindung dari hal itu, kata Rasulullah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tidak mungkin Rasulullah yang diberikan hikmah, ilmu pengetahuan, kemudian diberikan kitab, dia berbohong kepada umatnya. Dia berbohong mengatakan bahwa umatnya harus menyembahnya. Tetapi Rasulullah selalu berkata jujur dan benar bahwa umatnya harus hanya semata-mata menyembah kepada Allah. Nah, kemudian terdapat nilai yang terkandung di dalam Quran surat Ali Imran ayat 79 ini mengenai pendidikan, yaitu seorang manusia dituntut untuk terus belajar, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran agar mengetahui kebenaran, karena dengan belajar dan mempelajari Al-Quran akan lebih taat dalam menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kekeliruan dan kesesatan. Allah pun memerintahkan untuk menjadi rabbaniynya dengan cara belajar dan mempelajari Al-Quran secara terus-menerus dan mendalam. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Quran agar kita hidup mudah dan ilmu yang kita dapatkan berfaedah dan bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika Astuti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Namun di sini saya akan menjelaskan Al-Quran surat An-Najm ayat 5 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan juga perkasa. Al-Quran surat An-Najm ayat 5-6. Kemudian untuk terjemah perkatanya, Allamahu mengajarkan kepadanya, Syadidu Jibril yang sangat, Al-Quwa kuat, Zumirrotin mempunyai kekuatan, Fastawa lalu dia cukup sempurna. Kemudian untuk asbabun nuzul Al-Quran surat An-Najm ayat 5-6. Ayat ini merupakan jawaban dari perkataan mereka yang mengatakan bahwa Muhammad itu hanyalah tukang dongeng yang menceritakan dongeng orang-orang terdahulu. Jelaslah bahwa Muhammad itu bukan diajarkan oleh seorang manusiawi, tetapi ia diajari langsung oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril itu malaikat yang sangat kuat. Lalu Allah menerangkan lagi di dalam ayat ini bahwa Jibril itu mempunyai kecerdasan dan kekuatan, yang mana kecerdasan dan kekuatannya ini sangatlah luar biasa. Seperti dalam riwayat bahwa ia pernah membalikkan perkampungan Nabi Lut, kemudian mereka diangkat ke langit lalu dijatuhkan lagi ke bumi. Juga ia pernah menghembuskan kaum Samud hingga berterbanganlah mereka. Dan apabila ia turun ke bumi hanya dibutuhkan waktu sekejap mata. Lagi pula ia dapat merubah bentuk dengan berbagai rupa. Kemudian tafsir Al-Quran surat An-Najm ayat 5-6 ini bisa kita ambil bahwa seorang guru itu haruslah cerdas dan kuat dalam perkataan maupun perbuatannya. Seorang pendidik juga berkewajiban untuk mengajarkan ilmunya kepada peserta didik. Sedangkan peserta didik juga memiliki kewajiban, yaitu menuntut ilmu dari seorang pendidik. Karena peran seorang pendidik itu sangatlah besar terhadap peserta didiknya. Maka seorang peserta didik harus menghormati pendidiknya, yang mana penghormatan seorang peserta didik itu telah dicontohkan oleh Nabi Musa terhadap Nabi Khidir, yaitu berbicara dengan lemah lembut, tidak banyak berbicara, dan Nabi Khidir itu berbicara dengan lembut juga dan tidak banyak berbicara, dan menganggap Al-Khidir itu lebih tahu daripada dirinya, dan sebagai teladan bagi peserta didiknya, karena tujuan dasar dari pendidikan adalah adanya perubahan tingkah laku dari peserta didiknya. Jadi pada surat An-Najm ini juga dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidik dapat menjadi model dan juga teladan bagi peserta didiknya, dan juga pendidik haruslah kuat, yaitu memiliki fisik dan psikis yang matang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian pendidik harus mempunyai akal yang cerdas, yakni seorang pendidik haruslah mempunyai akal yang mumpuni dalam bidangnya, yaitu berkompeten dan mampu dalam mengajarkan apa yang diajarkannya. Kemudian mampu menampakkan dengan rupanya yang asli, yakni seorang pendidik hendaklah bersikap wajar, yang tidak melebih-lebihkan segala sesuatu baik dari dirinya maupun apa yang dilakoni dalam bidangnya. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, surat yang selanjutnya yaitu surat At-Taubah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lakum la'allahum yantahun.
yang artinya jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan agamamu, maka perangilah para pemimpin kekufuran itu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang sumpahnya, supaya mereka berhenti dari kekufuran dan penganiayaannya. Quran Surat At-Taubah ayat 12. Selanjutnya yaitu kandungan tafsir. Saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir, yang di dalamnya itu berisi jika mereka merusak sumpah atau janji sudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian, maka pergilah perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir tersebut, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, supaya mereka berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jika orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian gencatan senjata dalam masa tertentu merusak perjanjiannya dan mereka mencerca agama kalian, yakni mereka mencela dan mengecam agama Islam. Berdasarkan ayat inilah ditetapkan hukuman mati terhadap orang yang mencaci Rasulullah SAW, mencerca agama Islam. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, supaya mereka berhenti, maksudnya agar mereka sadar dan dari kekufuran dan keingkaran dan kesesatannya, lalu supaya menghentikannya. Lanjut yaitu kandungan pendidikan dalam surat At-Taubah ayat 12. Surat At-Taubah merupakan surat ke-9 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong Madaniyah dan terdiri dari 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang itu artinya pengampunan, yang berulang kali disebut dalam surat ini. At-Taubah disebut juga surat Al-Baro'ah, yang artinya berlepas diri. Maksudnya adalah pernyataan pemutusan perhubungan disebabkan sebagian besar pokok pembicaraan tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Berdasarkan ayat sebelumnya disebutkan bahwa jika musyrikin bertaubat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan pada masa lalu mereka, maka mereka itu harus diterima dan dengan kedua tangan terbuka. Mereka harus diperlakukan sama sebagaimana saudara-saudara kita seagama. Sedangkan ayat ini mengatakan bahwa jika mereka masih melanjutkan kebiasaan mereka dan masih saja menghina dan melecehkan agama kalian serta melanggar sumpah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat dengan kalian, maka mereka itu tidak boleh dibiarkan dan ditolerir. Di sini tugas kalian adalah harus membela diri dan membela agama Allah, serta perangilah para pemimpin kaum kafir dengan harapan mereka akan menghentikan perbuatan jahatnya itu. Jadi dapat kita petik dalam ayat tadi, yaitu yang pertama, Islam menerima logika dan selalu menerima dalil dan argumen dari pihak lawan-lawannya, akan tetapi Islam tidak menolerir pelecehan terhadap kesucian agama. Yang kedua yaitu dalam perang, jihad dan perjuangan menghadapi musuh, kalian harus menjadikan para pemimpin kafir sebagai sasaran, karena mereka itu adalah sumber-sumber kesesatan dan dekadensi. Yang ketiga yaitu jihad Islam selalu bersifat pertahanan, bukan agresif. Jihad adalah untuk mempertahankan agama, bukan untuk menyerang dan menundukkan negara-negara lain. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.